Drama atas kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump versus TikTok yang sempat bergulir beberapa waktu lalu sepertinya menemui titik terang. Baru-baru ini Trump juga mempublikasikan bahwa kesepakatan antara dirinya dengan TikTok akan memberikan peluang bagi TikTok untuk dapat beroperasi di negeri Paman Sam tersebut. Seperti apa? Selengkapnya akan saya ulas dalam Trump restui TikTok di AS. Nah, di sini TikTok memang menjadi salah satu aplikasi paling digandrungi saat ini. Bagaimana tidak, berdasarkan laporan TikTok saja, pengguna aktif TikTok hingga Juli 2020 sudah mencapai 689,17 juta pengguna. Dapat dikatakan, untuk aplikasi yang baru berusia 4 tahun, angka tersebut merupakan prestasi yang luar biasa, dapat mendapatkan pengguna sebanyak itu. Namun, untuk mendapat pengguna sebanyak itu, TikTok juga harus mendapatkan jalan yang cukup terjal. Begitu. Setelah sebelumnya, aplikasi tersebut diblokir oleh India, TikTok juga memiliki cerita sendiri dengan pemerintah Amerika Serikat. Nah, di sini memang drama antara TikTok dengan Presiden Donald Trump juga sempat bergulir cukup lama. Hal tersebut juga terjadi saat keberadaan TikTok dianggap berbahaya bagi warga Amerika Serikat begitu. Dan juga kenapa dapat dikatakan berbahaya? Hal tersebut dikarenakan TikTok dicurigai ataupun dikhawatirkan dapat menyalahgunakan ratusan juta data pengguna warga Amerika Serikat. Bila merujuk pada data yang dipublikasikan oleh TikTok pada bulan Agustus 2020 saja, begitu pengguna TikTok di Amerika sudah berada di angka 100 juta lebih pengguna aktif. Nah, karena unduhan yang sangat banyak tersebut dan juga masih adanya kekhawatiran terhadap keamanan data pengguna, Presiden Donald Trump lantas juga mengambil sikap begitu. Dan juga memang hal tersebut dicerminkan dari dikeluarkannya perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang di dalamnya terdapat larangan untuk mengunduh aplikasi buatan perusahaan China tersebut. Dan juga atas hal ini, ByteDance selaku perusahaan asal China sekaligus induk perusahaan TikTok pun tak tinggal diam. Atas aturan yang dikeluarkan Trump tersebut, TikTok juga resmi melayangkan gugatan. Nah, di sini memang pemerintah Amerika Serikat di Pengadilan Federal Amerika Serikat. Dalam gugatannya, TikTok meminta hakim untuk membatalkan kebijakan Donald Trump tersebut terkait pemblokiran TikTok di Amerika Serikat. Menurut TikTok, Trump dianggap telah melewati batas kewenangan yang dimiliki. Pasalnya, memang langkah tersebut dinilai melanggar amandemen pertama terkait hak kebebasan berbicara. Nah, jadi makin panas nih hubungan Amerika Serikat dan juga China. Tapi sejalannya waktu dan juga beberapa kali pembicaraan antara kedua pihak, akhirnya permasalahan ini juga temui titik terang. Beberapa kesepakatan yang diajukan oleh Trump kepada TikTok juga dapat diterima begitu oleh perusahaan asal China tersebut. Kesepakatan tersebut antara lain TikTok akan sepenuhnya dikendalikan oleh dua perusahaan asal Amerika, yakni Oracle dan juga Walmart terkait kontrol keamanan datanya. Selain itu juga TikTok harus bersedia nih berbagi kepemilikan saham perusahaan asal Amerika apabila masih ingin beroperasi di Amerika Serikat. Jadi masalah keamanan apa masalah cuan nih yang diributin? Bisa kita lihat di selanjutnya. Nah, yang pasti di antara kedua aspek tersebut tentunya ada keuntungan yang diperoleh Amerika dari TikTok. Lalu keuntungan apa saja yang didapat? Nah, di sini memang bisa terlihat jelas begitu ya dari pernyataan Trump terkait TikTok bahwa Presiden Amerika tersebut tak hanya mengkhawatirkan keamanan data penggunanya saja, tapi juga melihat betapa besar cuan yang didapat Amerika apabila TikTok dapat beroperasi di Amerika Serikat. Nah, pernyataan tersebut memang dijelaskan di sini Trump pernah menyebut TikTok mempunyai aset yang besar, sayangnya bukan untuk Amerika Serikat. Jadi kalau kita memberi mereka ataupun TikTok izin, nah maka mereka harus memberikan sebagian besar uang ke Departemen Keuangan Amerika Serikat. Selain itu keuntungan lain yang didapat Amerika Serikat apabila TikTok melanjutkan bisnisnya di Amerika, yakni warga Amerika juga dapat memiliki kesempatan bekerja di perusahaan tersebut. Jumlah kebutuhan pekerjanya juga tak main-main mencapai 25.000 warga Amerika Serikat yang bisa bekerja di perusahaan teknologi tersebut. Tentunya hal ini juga sangat menguntungkan sekali untuk Amerika yang beberapa waktu terakhir ini juga angka penganggurannya mencapai 1,1 juta orang pada Agustus 2020 lalu. Dan juga bukan hanya itu, keuntungan lain yang didapat oleh Amerika begitu yang memang adalah penerimaan pajaknya yang juga akan bertambah di sini kalau misalnya memang TikTok beroperasi di Amerika. Dan juga bisa dibayangin lah dari pendapatan TikTok sebesar itu berapa banyak pemasukan pajak yang diterima oleh pemerintah Amerika Serikat. Pasti banyak tentunya. Apalagi TikTok juga dikabarkan dalam waktu dekat ini akan melantai di bursa saham Amerika nih. Lebih jelasnya bisa kita lihat di slide selanjutnya.
Nah, di sini di awal penjelasan saya sempat menyampaikan bahwa Trump juga memberikan syarat untuk TikTok agar dapat beroperasi di Amerika Serikat. Harus memberikan porsi saham kepemilikan perusahaan kepada perusahaan Amerika. Dan juga bila dilihat porsi sahamnya, memang dua perusahaan Amerika ini bila ditotal mencapai 20% begitu ya kepemilikan di TikTok, yaitu Oracle 12,5% dan juga Walmart 7,5%. Sedangkan sisanya 80% masih dipegang ByteDance selaku perusahaan induk dari TikTok. Namun memang informasi lebih lanjut, persentase kepemilikan perusahaan masih jauh lebih besar dipegang oleh ByteDance ketimbang dua perusahaan Amerika tersebut. Tapi diketahui pula di dalam saham ByteDance sendiri mayoritas justru investor yang berada di luar China atau investor asing. Tapi tetap atas hal ini Amerika memegang kendali penuh atau 100% terhadap kendali keamanan data di TikTok. Dan juga di sini banyak pihak yang memprediksi apabila TikTok berhasil IPO, TikTok juga mendapat predikat IPO terbesar bagi perusahaan teknologi di Amerika Serikat. Bahkan tak tanggung-tanggung valuasi TikTok juga ditaksir mencapai 50 miliar US dollar di sini atau sekitar 733 triliun rupiah. Angka yang fantastis tentunya. Dan bila melihat pendapatan TikTok pada bulan Juni 2020 juga sempat melesat begitu ya, mencapai 90,7 juta begitu dolar Amerika Serikat. Namun karena adanya pemblokiran dan drama dengan Presiden Donald Trump, pendapatan TikTok juga dikabarkan alami penurunan atau anjlok 14% di bulan Agustus 2020. Bisa kita simpulkan di sini, sejatinya faktor keamanan suatu negara adalah faktor yang wajib dilindungi bagi negara manapun. Tapi ekosistem bisnis begitu yang baik juga dapat mendorong perekonomian suatu negara menjadi negara yang kuat atas kondisi perekonomiannya. Kedua aspek tersebut adalah dua aspek penting begitu yang perlu dipikirkan matang-matang tentunya. Dan yang pasti jangan sampai terjadi perselisihan panjang dan juga berlarut-larut yang justru merugikan banyak pihak yang berselisih.